Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Jadi hari ini aku mau cerita ke kalian tentang sebuah kasus dari seorang gadis bernama Norma Lisbeth. Norma seringkali diejek dan dirindung oleh teman sekelasnya. Sampai pada suatu hari, mereka berdua ini terlibat perkelahian yang membuat hidup dari Norma Lisbeth harus berakhir. Nah, kasus perundungan seperti ini emang seringkali terjadi dan berujung kerugian, guys. Tidak hanya fisik dan mental yang terasa lelah, tapi nyawa pun bisa menjadi taruhannya. Nah, seperti apa kasusnya? Buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, pasang mata, pasang telinga. Kisah nyata kali ini kita mulai. Norma Lisbeth Ramos adalah seorang gadis berusia 14 tahun dan sedang duduk di bangku kelas 3 SMP. Dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Omar Ramos Perez dan kakak perempuan bernama Alma Delia. Norma tinggal di lingkungan Nueva Evangelista di kota Madya San Juan Teotihuacan. Dan Norma bersekolah di sekolah menengah resmi Teotihuacan 0518. Norma adalah gadis yang baik, dia rajin membantu keluarganya, sedikit pendiam tapi juga rajin belajar. Norma memiliki cita-cita yang mulia, yaitu ingin menjadi seorang perawat agar kelak dia bisa membantu merawat orang-orang yang sakit. Norma sangat serius dengan cita-citanya itu, bahkan dia sudah memilih sekolah menengah atas yang bisa membawanya lebih dekat untuk meraih cita-citanya. Namun sayang, segala mimpi dan cita-citanya harus terkubur sebelum dia mampu mewujudkannya. Selama bersekolah, mulai dari SD sampai SMP, Norma Lisbeth selalu menjadi target perlindungan oleh teman-temannya. Hal itu terjadi karena Norma dianggap memiliki fisik yang tidak bagus dan juga kehidupan sosial yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Norma yang memiliki tubuh yang kurus, kulit gelap, dan rambut yang keriting selalu menjadi pusat ejekan dari teman-teman sekelasnya di SMP, terutama teman sekelasnya yang bernama Azahara Irene Martinez, gadis yang berasa fisik dan kehidupan sosialnya lebih tinggi dari Norma Lisbeth. Hampir setiap hari, Norma dirindung oleh Azahara. Namun Norma beberapa kali tidak mempedulikannya karena dia ingin fokus dengan pendidikannya. Nah, karena terlalu sering diperlakukan tidak baik, Norma sempat mengadukan hal itu kepada guru-gurunya. Mengetahui hal itu, Azahara justru semakin menjadi-jadi. Dia semakin sering menekan Norma agar tidak berani lagi mengadu kepada guru. Meski begitu, Norma tidak pernah mengeluhkan hal itu kepada keluarganya. Norma menutupi semuanya dan berpura-pura tidak ada yang salah di sekolahnya. Sesampainya di rumah, Norma biasanya akan duduk di tangga beton yang menuju kamarnya di lantai atas. Dia sering duduk di sana dan kemudian mengeluarkan catatannya dan mulai belajar. Karena Norma memang pendiam, jadi keluarganya berpikir tidak ada yang salah selama ini. Jadi mereka tidak pernah bertanya apapun kepada Norma. Semua berjalan seperti biasa sampai akhirnya di tanggal 21 Februari 2023, ketika Norma sedang duduk di kelas, Azahara secara langsung menantang Norma untuk beradu kekuatan dengannya di luar sekolah. Hal itu dilakukan Azahara karena dia kesal dengan Norma karena telah berani mengadu ke guru tentang perlindungan yang Azahara dan teman-temannya lakukan pada Norma. Norma yang saat itu berpikir jika dia harus segera menyelesaikan perlindungan itu pun akhirnya memilih untuk datang menemui Azahara. Niat awalnya, Norma mau datang ke sana untuk meminta Azahara berhenti melakukan hal itu padanya. Tapi saat itulah mereka berdua langsung terlibat perkelahian. Kejadian itu terjadi sebelum jam masuk kelas, sekitar jam 12:30 siang di sebuah properti dekat sekolahnya. Saat kejadian itu, Norma datang dengan tangan kosong, sedangkan Azahara terlihat memegang batu di tangan kanannya. Azahara lalu tanpa dosa langsung mempukul Norma dengan batu sebanyak 7 kali, hingga Norma jatuh tersimpuh. Norma berusaha untuk bangun, tapi Azahara langsung menarik lagi rambutnya dan lagi-lagi mempupuk Norma lebih dari 12 kali.
Semua puk-pukan itu dia layangkan tepat di kepala dan wajah Norma. Norma tidak bisa melawan lagi, dan dalam situasi itu teman-teman mereka yang menyaksikan itu bukannya menolong Norma, tapi malah semakin memanas-manasi dengan menyuruh Asahara untuk mempupuk Norma lebih keras lagi. Dan beberapa lagi ada yang merekam kejadian itu. Dan video itulah yang ramai di media sosial dan membuat geram banyak sekali orang. Bener-bener bocah sok jagoan guys, dia bahkan gak tahu akibat yang akan terjadi jika dia melakukan hal itu. Nah untungnya saat itu ada beberapa warga sekitar sana yang melihat kejadian itu. Mereka langsung melerai dan membawa Norma Lisbeth yang terluka ke rumah sakit umum Aksa Pusko. Kejadian itu tidak dilaporkan ke pihak berwajib, tapi hanya ditangani oleh pihak sekolah. Pihak sekolah mengambil tindakan dengan men-skor kedua gadis itu selama 1 bulan. Jadi mereka nggak diizinkan untuk pergi ke sekolah selama sebulan, namun masih difasilitasi tempat untuk mengikuti ujian. Pihak sekolah juga hanya memerintahkan agar biaya pengobatan ditanggung secara merata oleh keluarga yang terlibat. Setelah kejadian itu, Asahara langsung kembali ke rumahnya, sedangkan Norma yang terluka masih ditangani oleh pihak rumah sakit. Norma hanya dibersihkan luka-lukanya dan diberikan obat pereda nyeri oleh dokter. Saat itu, dokter menemukan jika hidung Norma dalam keadaan patah. Tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti CT scan untuk melihat apakah ada masalah lebih serius di kepalanya atau tidak, karena saat itu pihak keluarga menolak dan mengatakan jika mereka tidak mempunyai biaya untuk melakukan pemeriksaan itu. Norma pun langsung dibawa pulang ke rumahnya dan hanya diberikan perawatan untuk patah hidungnya. Hari-hari berlalu, kondisi Norma Lisbeth bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Norma mulai merasa pusing, mual, dan muntah-muntah. Norma menghabiskan sepanjang hari di tempat tidur dan hampir tidak bisa berkonsentrasi untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Pada tanggal 6 Maret 2023, Norma Lisbeth tidak masuk sekolah karena dia pingsan dan dibawa ke dokter. Kemudian keesokan harinya, di tanggal 7 Maret 2023, Norma kembali ke sekolah meski dengan keadaan yang kurang baik. Karena saat itu, dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Maret, di sekolahnya sedang diadakan ujian, jadi dia harus datang untuk mengikutinya. Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 atau 3 minggu setelah kejadian pempupukan itu terjadi, Norma kembali pingsan dan lagi-lagi dilarikan ke rumah sakit. Namun kali ini Norma Lisbeth tidak pernah bangun lagi dari pingsannya. Dia dinyatakan meninggal dunia. Keluarga yang merasa ada yang janggal dengan kematian Norma langsung melaporkan hal itu kepada polisi, dan polisi pun segera bertindak dan disetujuilah untuk dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab meninggoinya Norma. Otopsi pun dilakukan dan terungkaplah jika Norma meninggal akibat mengalami cedera kepala yang diduga disebabkan oleh pempupukan yang diterimanya sewaktu berkelahi dengan Asahara Airin. Keheningan menyelimuti sekolah tempat Norma Lisbeth menempuh pendidikan. Sekolah yang hingga kini dianggap paling bergengsi di kawasan itu dinyatakan telah lengah mengawasi murid-muridnya, sampai hal-hal seperti perundungan, perkelahian bisa ada di lingkungan sekolahnya. Bahkan nyawa salah satu siswinya harus hilang sia-sia karena perundungan itu. Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, setelah pemakaman Norma Lisbeth, keluarga, teman, dan orang-orang dari komunitas San Juan Teotihuacan mengadakan aksi untuk menuntut agar kasus tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Mereka datang ke sekolah menggunakan pakaian putih dan membawa kertas karton bertuliskan harapan mereka untuk kasus itu. Berkat demonstrasi tersebut, pihak sekolah sepakat untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh kerabat Norma Lisbeth dan ibu korban dari perundungan lainnya di sekolah. Setelah pertemuan selama 2 jam, staf pendidikan berkomitmen untuk mengganti staf pengajar sekolah atas dugaan kelalaian dalam kasus perundungan terhadap siswa. Serta dilakukan pemecatan juga terhadap direktur atau kepala sekolah dari sekolah itu, yaitu Elizabeth Hernandez Rosales, yang mengabaikan keluhan Norma sebelum kematiannya. Nah, hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Norma Lisbeth.
Kematian dari Norma Lisbeth telah menimbulkan kemarahan banyak masyarakat. Mereka menyayangkan pihak sekolah yang hanya memberikan skorsing pada siswa yang bermasalah itu ataupun penyelidikan yang lebih mendalam lagi atas terjadinya kasus itu. Masyarakat juga menyerukan untuk mengakhiri aksi penindosan dan berharap penanggulangan permasalahan ini harus menjadi prioritas di lembaga pendidikan dan masyarakat pada umumnya agar tragedi seperti ini tidak terulang kembali. Nah, polisi pun mengusut kasus itu. Azahara Aileen Martinez yang berusia 14 tahun kemudian ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 di rumahnya di Kotamadya Santa Maria Consolatlan, dekat sekolah tempat dia belajar. Dan Azahara diproses hukum atas kemungkinan kejahatan pembonihan yang memenuhi syarat. Azahara Aileen menunggu persidangan di Quinta del Bosque, sebuah penjara untuk anak umur. Menurut Ketua Kehakiman dari negara bagian Meksiko, Ricardo Sodi Cuellar, Azahara akan menghadapi hukuman maksimal 5 tahun penjara atas perbuatannya. Azahara akan mencapai usia dewasa selama berada di penjara. Nah, dan itulah kasus dari Norma Lisbeth yang nafasnya harus menghilang sia-sia karena ulah dari seorang pelindung. Sekian dulu video kali ini. Tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk tetap menjadi orang yang baik, cintai diri sendiri, hargai orang lain, dan jadilah tenang dalam setiap badai kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.